cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ada harapan dapat syafaat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tuh surga nang tinggi bila nang ada bahisap sah. Jangan contoh tuh kayak kita makan di warung, kayak di Banjar nih makan apa masalah sate itik. Nah, kami bahari montas karena hari Salasa atau dia makan sate itik di pasar Salasa. Misalnya makan kita sekalinya seketika kita hendak bayar, maka makan banyak benar 20 docok. Hendak bayar ujian yang berjuang, ikan kadosa bayar, sudah ada yang membayar yang kan. Nah, itu makan kada bahisa. Aturan berhitung. Ada berhitung. Karena aturan berhitung berapa makan sate 20 docok, makan lontong berapa, arti berhisap itu dihitung. Aturan dihitung, dibayari berapa yang telah kita makan. Tapi kada berhitung, nah kada berhisap makan sate. Nah itu pun amal kita. Nah orang kalian pamak lah. Nah itu adalah di antara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Kemudian lagi di antara syafaat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dari beberapa syafaat yang dikhususkan oleh Allah, ada yang disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini itu di padang mahsyar, ketika seluruh orang merasakan kayak apa huru haranya panasnya kita panasnya di padang mahsyar, menanti-nanti hisab di hari kiamat itu. Lalu berbondong-bondong orang sabarataan, artinya umat kita nilai yang hanya tiba lakas saja humak banar sudah panas banar sudah di padang mahsyar, kecuali golongan orang-orang yang dapat naungan daripada Allah Ta'ala. Lalu mereka bersepakat datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat dulu supaya disegerakan hisab. Sampai kepada Nabi Adam ada lakas kada mencari, pohon belum mencari ibadah dapat. Ujar Nabi Adam, betah apa meminta kalain hajat. Apa bahasa kitanya adalah aku, artinya kada ahlinya di dalam syafaat ini. Padahal Nabi Adam ini manusia pertama yang dijadikan oleh Allah, bahkan malaikat disuruh Allah sujud kepada sidin. Dan aku yang lain datang pulang kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu pun Nabi Nuh menyuruh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ujar datang kepada Nabi Isa, sampai Nabi Isa, ujar Nabi Isa datanglah kepada seorang Nabi nang cahayanya terlihat melesing memancar. Siapa itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang mereka berbondong-bondong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta syafaat disegerakan. Ketika itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini segera, ada alasan lagi segera, beliau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah, lalu diperintah oleh Allah Taala, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Nah, disuruh Allah Ta'ala meminta, niscaya diberi ujar Allah Ta'ala. Ketika itulah Allah datangkan, ya kau ujar kita itulah udara hawa nang sangat sejuk, nang ketika itu dirasakan oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar, bahkan oleh orang kafir sekalipun merasakan. Orang kafir umpat merasa sejuknya hawa ketika Allah datangkan, Allah berikan kepada Nabi kita syafaat yang dikhususkan, diizinkan
memberi syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya umat sipil, orang-orang kafir merasa, sehingga mereka melebihkan penyesalan yang luar biasa. Nah, ujar orang kafir itu bahkan mereka meminta, ya Allah hidupkan kami 2 kali, mati akan 2 kali. Jangan kita sekali babule, paling kadang mengucap 2 kalimat syahadat, hanya mati akan pulang. Daripada inya merasa akan nangka inikah kebesaran Nabi nang dahulu mereka dustakan. Dahulu didustakan ya Bu Ai, di padang mahsyar ada habis-habis penyesalannya sampai ke hari kemudian menyesal terus. Bahkan ada yang sampai keucap dari orang-orang kafir yang kaget lagi di tanah hajat bahari. Ada nangka ini merasakan siksa jadi tanah. Nah, kemudian lagi khusus syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini baru untuk umat sidin. Nah, umat sidin ini masing-masing syafaatnya. Kalau tadi syafaat orang yang dapat masuk surga sudah, tapi kada bahisab. Ada syafaat yang orang ini bahkan tercatat sebagai ahli neraka, dapat syafaat dari Rasulullah, dilepaskan oleh Allah dari api neraka. Ada orang timbangan amalnya tak berat daripada nang baik tadi oleh kejahatannya, dapat syafaat dari Rasulullah, diberatkan timbangan kebaikannya. Jadi lain-lain. Bahkan ada syafaat untuk orang yang sudah berada di dalam syurga. Jika ujar orang itu kalas dan naik kalas, derajatnya ditinggi-tinggiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di dalam syurga masih dapat syafaat daripada kebesaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat sidin ini Bu Ai, umat sidin ini ya kita termasuklah di padang mahsyar atau di hari kiamat. Pamulaan karena dimasukkan Allah ke dalam syurga. Habis dahulu umat Rasulullah masuk syurga, baru umat-umat lain. Tapi nang mana mereka masuk ke dalam neraka, umat nang lain habis dahulu hanya umat Nabi Muhammad SAW. Daripada luar biasa kebesaran Nabi kita SAW. Dan itu Nabi kita yang Allah orang nang paling dimuliakan oleh Allah dari seluruh makhluknya. Jadi kita ini termasuk orang yang sangat bersyukur, termasuk orang yang sangat beruntung dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dilebihkan oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan. Kalau ujar guru tuh umat yang paling dimanjakan oleh Allah jauhan kita. Kenapa jadi dimanjakan? Kalau umat dahulu mengerja dosa Bu Ai, esok hari udah ketahuan orang. Ada nang guru menyebutkan batulisan di dahi isiden, batulisan di dahi. Ya kemalam tadi ngapa tadi digawi nang jadi dosa. Esok batulisan di dahi supan kalau tatama orang lah. Mungkin tahu ini kada tahu supanan orang kada tahu. Jangan dibukakan Allah aib kita. Kira-kira kada ada hendak bertamuan si siapa lagi supan dengar aku ya bertamu. Tapi itu umat nang dahulu. Ada guru menyebutkan di muka pintu betulisannya umat-umat nang dahulu bila dari dosa ketahuan orang dari pak. Tapi kalau umat Rasulullah SAW diberi oleh Allah kesempatan taubat, ya kan? Bahkan kada dibenarkan, kada dibolehkan malaikat mencatat bila ia membuat dosa, diberi jeda waktu untuk ia bertaubat dahulu. Daripada Allah Ta'ala nih sayangnya kepada umat Rasulullah SAW. Dan waktu taubat sepanjang-panjang waktu Allah memberi malam yughriru, selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Itu masa paling lawas Allah memberi. Belum sampai ke tenggorokan bertaubat niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang digeringakan oleh Allah itu Bu Ai menjadi kifarat dosa. Bila dosa sidin habis sudah masih digeringakan, berarti meninggikan derajat sidin di hadapan Allah Ta'ala. Itu untuk orang beriman khusus, ya kan?
Jadi bila orang garing di kita, mereka orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Allah hendak membersihkan dia sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah hendak meninggikan derajat mereka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan suatu aib bila orang digaringakan lain. Kalau orang kafir bala benar. Bala benar ya Allah, mana sudah kafir. Tapi kalau orang beriman itu selalu jadi rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat rahmat terus menerus daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lagi keutamaan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang paling utama daripada seluruh nabi, bahkan makhluk Allah yang paling mulia daripada seluruh makhluknya. Allah memberi kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam keistimewaan. Kalau tadi khusus Allah berikan kepada umat beliau, Nabi kita ini diberi oleh Allah baik dari segi kejadian beliau, Allah jadikan sebaik-baik kejadian. Baik rupa Rasulullah itu kan diumpamakan seandainya kayak bulan purnama, dibalah dua, sabalahnya adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patampanannya. Sabalahnya dibagi dua, saparapatnya tadi dasar Nabi Yusuf alaihi salam. Nangka elokan sidin itu sampai wahini, jangan kita kabarnya. Ya kalau kabar sampai wahini, kalau kita bila ingat ada yang bertahun siapa Nabi yang langgar, pasti jawabannya Nabi Yusuf. Artinya saking masyhurnya ketampanan sidin. Nang saparapatnya tentang siapa? Kita bisa samaan tuh bisa samaan, jadi salah langkarnya kita tuh bisa samaan. Ada yang langkar bandar, ada yang sadang, itu masih saparapat daripada milik Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkumpulan kurang langkar barataan, namanya kumpulkan saparapat daripada ketampanan Rasulullah masih yang dikumpulkan dari. Jadi nang kayak apa luar biasa eloknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seluruh yang ada pada diri si bintung keberkahan semuaan isinya. Rambut Rasulullah ya Allah berkah. Para sahabat itu bila Rasulullah bercukur rambut Rasulullah itu boleh kada sampai gugur ke tanah, ada udah nama nyampur. Di sana mereka mengetahui keberkahan Rasulullah. Kalau laki-laki ada yang dibuat ke dalam kupiah. Makanya ada seorang panglima perang, Khalid bin Walid yang adalah sahabat Rasulullah. Sidin ini selalu menang. Bila Sidin jadi panglima perang selalu menang. Pernah Sidin kehilangan kupiah wayah perang. Kupiah ini tak kulilik, jangan jadi kita mencari di situ kamari mana kupiahku. Ujar sahabat, wahai Khalid bin Walid, kita ini dalam keadaan perang, kain mau mencari kupiah. Kenapa garang jangan dicari, jadi dicari benar. Ujar Sidin, tahukah kalian bahwa kupiah itu bukan kupiahnya yang aku cari, tetapi ada di dalam kupiah itu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang berkat itulah aku ini manang terus bilangnya perang, manang terus karena keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila Rasulullah ludah Sidin ada sampai gugur ke tanah. Bagaimana pengayangnya? Masing-masing sahabat gue mahantai ludah Rasulullah. Ada yang kamuha menyapuakan, keawak menyapuakan. Kenapa? Karena keberkahan yang mereka harapkan daripada Allah Ta'ala. Keberkahan dari Rasulullah. Sampai ludah aja dirabutakan. Bahkan ada yang sampai jangan kita bakal lahian merabutakan ludah aja. Tapi ludah Rasulullah yang dirabutakan. Jangan kayak kita yang beludah. Kira-kira jauh orang anak berabut lah. Nah ada orang berpaling. Ya orang ada hati berjauh kalau karena ludahnya. Itu kalau kan. Jadi lain benar. Dan kemuliaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ludah pun dirabutakan. Makin lain-lainnya keberkahan Rasulullah. Jangan kita orang nambah iman lah
siapa paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan karena gembiranya dibawa kabar oleh Ruwaidah Aslamiyah bahwa Rasulullah ini telah lahir. Abu Lahab ini membebaskan Ruwaidatul Aslamiyah, seorang budaknya. Ujarnya Abu Lahab, engkau kubebaskan hari ini. Kenapa? Karena gembira dengan kelahiran Rasulullah. Makanya pernah paman Nabi yang Sayyidina Abbas dan sanak oleh Abdullah pernah mimpi ini melihat Abu Lahab ini bertemu non Abu Lahab, lalu bertanya adanya jangan kita kayak apa kabar ikan wahai Abu Lahab. Ini bang sanak sini juga Abu Lahabnya oleh Sayyidina Abbas. Ujarnya Abu Lahab, seperti yang engkau lihat, aku ini selalu disiksa. Tetapi aku setiap hari Senin, setiap hari Senin Abu Lahab dari jariku ini keluar air yang kalau aku minum. Kenapa? Karena aku pernah gembira di hari lahir Rasulullah SAW. Aku pernah membebaskan budakku karena rasa gembira itu. Dan rasa gembira itulah yang memberi kepada aku, yang sudah adanya dinyatakan Allah kekal di dalam neraka. Setiap hari Senin itu diangkat siksa oleh Allah. Dapat minum. Kurang nyata masuk neraka masih diberi Allah Ta'ala. Jangan kita bakas gembira hanya bakas gembira. Apalagi orang selalu gembira dengan kelahiran Rasulullah. Makanya ujar Sayyidina Ali tadi lihat hulul jannata biwayri hisab. Bila orang paanggungan masuk surga pada berhisab, itu fonis daripada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan mulai kita dapat sabarakaan. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala sabarakaan lah anak-anak kita berataan menjadi umat kebanggaan Rasulullah sabarakaan mudah-mudahan. Karena anak-anak ini jangan aja kita apa ngarannya lah, bila mereka dijadikan Allah orang-orang yang soleh dan soleha, gesan sanggup kita bila kita sudah wafat. Sanggup, nah kita sudah pada lubang amal lagi, pahala terus mengalir karena diberi Allah anak yang soleh dan soleha. Kita doakanlah anak-anak kita mudahan soleh-soleha sabarataan. Amin. Berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang ulang tahun hari ini lah, ini ulang tahun keberapa nih? Ulang tahun keberapa? Oh, keempat tahun. Iya, 4 tahun lah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Amin. Dari anak kebanggaan kedua orang tuanya, jadi umat kebanggaan Rasulullah, jadi hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Karena kuitan bayi si anak bibinian sayang kepada anak bibiniannya, itu pernah ada riwayat kisah yang lalu riwayat di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ibu membawa 2 anak perempuan mengantuk rumah Siti Aisyah. Ketika dibuka oleh Siti Aisyah, sekalinya bapadah kami lapar benar bertiga anak. Sudah berapa hari kada makan, hendak meminta makanan kepada Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah hanya memiliki 3 biji kurma. 3 biji kurma diberikan sedikit ketiga bijinya kepada perempuan yang membawa 2 anak perempuan tadi. Lalu oleh si Umar, anak ini sebiji, ini sebiji, umahnya sebiji. Sekalinya anaknya karena lapar, jangan kita menggatus-gatus mamakan pandahuluan habis. Nang mama sebiji dapat tadi sudah hendak menyuap bang anak sudah. Sekalinya jangan mak lagi. Itu kalau makan masih kada tahu kuitan ni belum memakan. Mak lagi. Nang uma ini melihat anak lagi hendak menyuap bang anak kada jadi. Lalu dibalik sidin kurma menjadi 2 bagian. Sabelah gesan anak saikong, sabelahnya anak saikongnya. Sehingga ujar Siti Aisyah, aku jangan dia tuh asa terharu melihat takjub aku melihat nangka itu kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya. Lalu kukisahkan bahwa Rasulullah dikisahkan oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah tadi ada seorang perempuan kayak ini kisahnya. Ujar Rasulullah, wahai Aisyah,
Perempuan itu orang adalah penghuni surga karena kasih sayangnya kepada anak. Anu, kuitan ng sayang ng anak dipadhakan Rasulullah orang ke ahli surga. Maka mungkin kita sebenarnya pernah mengalami bu lah daripada sayangnya lawan anak tuh, andi seorang takalahakan kehendak seorang hendak ini, oh kalinya hendak ini aku aja bakalah. Nah itu tanda orang yang jaga menjadi penghuni surganya Allah. Kenapa? Karena sifat kasih sayangnya. Kita bersifat kasih sayang, Allah lebih lagi sifat kasih sayangnya kepada hambanya. Semakin kita pamarasan lawan orang, Allah lebih pamarasan lagi lawan kita. Kita kasihan lawan orang, Allah lebih kasih lagi lawan kita. Karena Allah orang yang memiliki maha kasih sayang. Makanya Allah orang kasih sayang itu nyata kepada anaknya, kepada binatang sekalipun dapat rahmat Allah. Pernah kalau mungkin lah mendengar kisah orang yang hendak minum kehausan, soalnya melihat anjing gulur-gulur kehausan, ini hendak minum kata jadi didorongnya lawan anjing karena malas. Kalah sekalinya nambah karena hari itu karena salah satunya seluruh dosanya pada hari itu sudah dibayar. Jadi jangan sayang, apalagi sayang anak. Nah, jadi ganal-ganal rahmat Allah Ta'ala dari orang yang pengasih, dari orang yang bersifat sayang, Allah Ta'ala lebih sayang lagi. Tapi sebaliknya orang yang kagak penyayangan, malayarham, layarham, ya kan? Barang siapa ada kasih sayang sifatnya, ada disayangi juga. Jadi kita hendak disayangi oleh Allah, simpan kasih sayang kita, pamarasan kayak biasanya dan keutamaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi mungkin terakhir inilah mudah-mudahan